Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Nistasari. Yang perlu diperhatikan setelah melahirkan bukan hanya bayinya saja loh, tetapi juga ibu yang habis melahirkan juga. Jadi bisa dilihat apakah ibunya sehat-sehat saja, apakah ada tanda-tanda infeksi, pendarahan, atau masalah kesehatan lainnya. Karena ini tentu saja berpengaruh pada fase menyusui ibu melahirkan. Jadi kalau misalnya menyusunya juga bermasalah atau, gizinya juga bermasalah, maka juga akan berpengaruh kepada bayinya. Betul sekali. Jadi kemarin kan kita bahas nih, apa yang, tidak boleh dilakukan pada ibu nifas. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan pada ibu nifas untuk memelihara kesehatan si ibu yang baru melahirkan. Yang pertama, kita periksa kesehatan secara rutin sebenarnya pada usia 6 sampai 48 jam itu kan kita memang belum boleh pulang ya kalau misalnya melahirkan di fasilitas kesehatan. Jadi harus nunggu dulu nih sampai 48 jam baru boleh pulang. Nah, ini termasuk ke dalam pemeriksaan kesehatan yang pertama ya. Kemudian 3 sampai 7 hari perlu datang lagi nih ke bidan atau fasilitas kesehatan terdekat untuk periksa kesehatan. Kemudian pada usia berapa lagi? 8 sampai 28 hari setelah melahirkan bawa bayinya juga ya. Dan yang terakhir di usia 29 sampai 42 hari ini ibunya saja. Nah, selain itu, ibu nifas ini juga masih perlu loh untuk minum tablet tambah darah. Dan tentu saja makanan bergizi, beragam, berimbang juga perlu diperhatikan. Minimal makan itu 1 kali makanan utama dan 3 kali makanan utama ya, sorry, 3 kali makanan utama, 1 sampai 2 kali, makanan kudapan atau cemilan. Jadi porsinya lebih dibanyakin, kemudian lebih sering. Nah, air minumnya pun juga perlu lebih banyak nih. Biasanya kalau kita kan dianjurkan 8 gelas setiap hari ya. Dan kalau ibu menyusui itu dianjurkan lebih banyak, yaitu 14 gelas atau lebih setiap hari. Selain itu, apalagi ya yang perlu dilakukan oleh, si ibu nifas ini? Jadi, kan di buku KIA itu ada buku lembar pemantauan ibu nifas ya, jadi perlu diisi nih sama ibu nifas. Kalau misalnya ada tanda-tanda bahaya, ya di-checklist kemudian, segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Tunjukkan, apa saja, tanda-tanda bahaya yang terjadi pada ibu nifas. Biasanya apa saja sih, tanda bahaya yang terjadi pada ibu nifas, yang mengakibatkan ibu nifas itu wajib untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang pertama, demam lebih dari 2 hari. Waspada ya kalau misalnya demam lebih dari 2 hari. Kemudian secara emosional, hormonal itu juga, ibu nifas ini sering sih tiba-tiba murung, sedih, menangis tanpa sebab yang jelas ya. Itu juga perlu dikonsultasikan. Selain itu, kalau misalnya menderita nyeri ulu hati, kemudian kejang, mual muntah, disertai dengan bengkak di kaki, kemudian pada wajah, itu juga boleh dikonsultasikan dan harus dikonsultasikan. Kemudian keluar cairan yang berbau atau keluar pendarahan pada jalan lahir, itu wajib banget untuk dikonsultasikan. Atau kalau misalnya, ibu mempunyai keluhan terkait dengan, menyusui, maka bisa dikonsultasikan ke tenaga kesehatan atau bisa dikonsultasikan ke telekonseling. Dan satu lagi, jika payudara bengkak, kemerahan juga merupakan salah satu tanda bahaya bagi ibu hamil. Nah, apalagi tanda bahaya bagi ibu hamil yang mungkin pernah teman-teman alami, bisa tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing ya. Semoga ini bermanfaat dan tetap sehat ya, Bu.